kita semua kan pasti nunggu-nunggu banget yang namanya Idul Fitri. Tapi pernah kebayang nggak kalau di tahun 2026 nanti ada kemungkinan kita bakal lebaran di 2 hari yang berbeda? Ini beneran loh, bukan sekedar kemungkinan, tapi sebuah prediksi yang muncul karena ada dua cara pandang yang beda banget soal gimana nentuin awal bulan. Yuk, kita gali lebih dalam bareng-bareng. Pertanyaan ini pasti sering banget muncul kan? Kadang dalam satu negara, bahkan satu keluarga bisa jadi mulai puasanya atau lebarannya beda hari. Nah, di sini kita bakal bedah sampai ke akar-akarnya dan kenapa sih tahun 2026 itu jadi sorotan khusus. Ini dia nih gambarannya untuk tahun 2026. Di satu sisi, teman-teman dari Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal lebaran jatuh di hari Jumat, 20 Maret. Tapi di sisi lain, ada prediksi kuat kalau pemerintah dan NU bakal menetapkannya sehari setelahnya, yaitu Sabtu, 21 Maret. Nah loh, kok bisa beda gitu ya? Oke, kita mulai dari pendekatan yang pertama, yaitu metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Sesuai namanya, metode ini tuh andalannya adalah perhitungan, makanya tanggalnya bisa diketahui dari jauh-jauh hari. Gampangnya gini, metode ini tuh soal akurasi hitung-hitungan astronomi. Selama hasil perhitungan bilang kalau bulan baru atau hilal itu udah ada di atas ufuk pas matahari terbenam, sekecil apapun posisinya, ya berarti bulan baru Hijriyah udah dimulai. Jadi nggak perlu dilihat langsung, yang penting secara sains sudah ada. Jadi, kata kuncinya di sini adalah kepastian lewat perhitungan. Metode inilah yang jadi dasar dari ide besar kalender Hijriah global tunggal. Tujuannya apa? Supaya kalender Islam di seluruh dunia itu bisa satu dan sama. Kerennya, dengan cara ini tanggal-tanggal penting bisa kita tahu bertahun-tahun sebelumnya. Praktis banget buat perencanaan kan? Nah, sekarang kita geser ke pendekatan yang kedua, yaitu ruqyat. Metode ini yang jadi pegangan pemerintah dan juga NU. Kalau yang tadi serba perhitungan, yang ini justru sebaliknya, harus ada bukti lihat langsung dengan mata. Di sini nih letak bedanya yang paling mendasar. Metode ini butuh konfirmasi visual, jadi nggak cukup cuma tahu dari hitungan kalau hilal udah ada. Hilal itu harus benar-benar terlihat, baik pakai mata langsung atau pakai alat bantu kayak teleskop. Kalau nggak kelihatan, mungkin karena ketutup awan atau posisinya terlalu rendah, ya bulan baru dianggap belum mulai. Tapi bukan asal lihat juga loh, ada aturannya. Pemerintah kita bareng sama negara-negara tetangga kayak Brunei, Malaysia, dan Singapura punya kesepakatan yang namanya kriteria MABIMS. Menurut kriteria ini, hilal baru dianggap sah terlihat kalau tingginya udah minimal 3 derajat di atas ufuk. Kalau masih di bawah itu, meskipun ada yang mengaku lihat, kesaksiannya belum bisa diterima. Oke, biar makin jelas, coba deh kita jejerin dua metode ini. Biar kita lihat persis di mana bedanya. Yang satu intinya mengetahui lewat hitungan, yang satunya lagi melihat dengan mata. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan simpel banget. Lihat deh, dasarnya beda, yang satu hitungan, yang satu pengamatan. Syaratnya juga beda, yang satu cukup ada di atas ufuk, yang satunya lagi harus terlihat dan tingginya minimal 3 derajat. Dan yang paling penting, cara konfirmasinya. Hisab itu hasilnya kalender yang pasti dari awal. Kalau ru'yat, keputusannya harus nunggu sidang isbat resmi dari pemerintah. Jadi jelas ya bedanya antara tahu dan melihat. Nah, terus apa dampaknya semua ini buat kita? Terutama buat jadwal libur dan cuti kita. Yuk kita intip rencana resmi yang udah disiapkan pemerintah. Kelihatannya pemerintah sudah bijak banget nih menyusun jadwal liburnya. Hari Raya Idul Fitri ditetapkan tanggal 21 Maret, tapi sehari sebelumnya, di tanggal 20 Maret, udah ditetapkan sebagai cuti bersama. Ini solusi yang cerdas banget, jadi bisa mengakomodasi kedua potensi tanggal perayaan. Jadi mau Anda lebaran hari Jumat atau Sabtu, semuanya bisa sama-sama menikmati libur panjang bareng keluarga. Pada akhirnya, yang paling penting buat kita ingat adalah perbedaan ini tuh bukan sesuatu yang harus jadi sumber konflik. Ini adalah hasil yang wajar dari dua metodologi yang sama-sama dihormati dan punya dasar yang kuat. Keduanya adalah bentuk ijtihad atau usaha keras para ulama untuk memahami ajaran agama. Jadi setelah kita tahu kenapa perbedaan ini bisa terjadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Gimana cara kita dan keluarga menyikapi ini dan tetap fokus pada semangat kebersamaannya? Karena intinya Idul Fitri itu kan soal kemenangan, saling memaafkan, dan kumpul bareng kapanpun harinya tiba.